aku kan bukan aku kan sih, ini kan berarti bukan gitu juga harusnya. Apa ya, aku mau ngomongin apa lagi ya? Oh iya ya, ini kalian tahu gak sih bahwa seandainya kalian itu sadar atau tidak, menurut pendapatku, menurut pengamatanku, kalian itu hanya bisa bergerak, hanya bisa melakukan sesuatu, berpikir, dan segala macam itu terjadi karena kalian menginginkan, karena kalian penasaran, atau karena kalian diancam, atau bukan atau berarti diancam atau dikasih penekanan. Iya bener kayak gitulah. Jadi sejujurnya kalian mau dalam konteks apapun, baik itu kerja, baik itu beribadah, baik itu belajar, baik itu ngobrol dengan orang lain, kalian itu pasti ada hal yang perlu memancing hal itu gitu, untuk kenapa sih aku ingin melakukan sesuatu, semisal mendengarkan konten ini. Itu kan alasannya karena kalian penasaran, karena kalian ingin gitu kan. Tapi kan ada juga nih yang namanya tuh ditekan atau diancam. Itu juga memang bisa bikin kita ya bergerak gitu, ngelakuin sesuatu. Cuman itu ya pastinya gak enak lah ya. Dan ketika kita ingin atau ketika kita melakukannya juga ya pasti gak mau kan. Tapi karena terpaksa lah, karena diancam lah, jadi ya mau gimana lagi kan gitu. Dan sejujurnya emang apa ya namanya ya, tujuan daripada kenapa aku ingin bilang ini juga supaya kita itu, bukan supaya kita sih, tapi aku kan mau masuk ke konteks yang lebih 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 masuk lagi nih. Nah, aku mau mulai daripada yang paling dasar dulu, yaitu mengenali kenapa, bukan kenapa sih, lebih kayak mengenali rasa ingin dan rasa diancam gitu. Itu sih paling, bahwa tujuan daripada, bukan tujuan, bahwa ketika kamu menyadari bahwa seandainya setiap hal itu perlu yang namanya rasa ingin, perlu yang namanya diancam ya meski gak enak, yaitu kalian nanti kalau seandainya ingin ngelakuin sesuatu ya pastinya pas ada keinginan dulu kan supaya ini. Tapi yang susahnya itu bukan soal ininya sih, bukan soal dimana udah ada rasa ingin terus ngejalanin, terus nanti itu kayak beda lagi sih. Jadi kayak ketika sudah menjalankan itu, kayak ketika kita ingin lagi tuh jadi kayak kurang aja sih kesan barunya itu. Makanya tuh kalau seandainya kita punya rasa keinginan itu, kesan awal itu pastinya lebih kuat daripada pengulangan, daripada diulangin lagi. Makanya tuh ada istilah, kalau kamu ingin konsisten dalam melakukan sesuatu ya harus ingin atau enggak ya jalanin gitu. Itu katanya. Iya sih, itu soal masalah konsistensi emang harus ada dasar yang kuat banget daripada sekedar ingin doang gitu. Harus ada kayak gabungan ancamannya juga mungkin ya. Karena kan supaya kita bisa tetap di tempat itu, di tempat apa yang kita lakukan, entah itu kita inginkan atau tidak, ya perlu itu. Perlu fondasi, perlu struktur yang kuat. Dan mungkin aku agak emang muter kayaknya ya. Cuma aku bakal simpulkan intinya aja, yaitu adalah sebenarnya kita itu memiliki kebiasaan yang dimana ya kalau kita ingin ya pasti kita bergerak, ya kalau kita diancam ya pasti kita bergerak. Dan daripada pergerakan itu, kita itu ya apa namanya tuh kayak menyadari bahwa seandainya
akan lebih mudah lah mendapatkan pergerakan itu. Jadi kayak misalkan kita kalau bekerja, kalau ada rasa ingin jadi have fun, jadi tenang, jadi ya udah jalanin, nggak ada rasa tertekannya. Kalau kalau bukan ancaman ya, kalau bukan diancam sih. Tapi emang rasa ingin itu salah satu faktor yang membuat kita itu cepat belajar, cepat dalam produktivitas, dalam bekerja gitu. Jadi kalau gak ada rasa ingin biasanya agak susah. Dan kalau seandainya kita bergerak karena rasa diancam, ya itu bener-bener gak nyaman sih jujur, dan ya gak nyaman banget. Rasanya tuh ya ngapain aku ngelakuin hal ini, udah gak usah aja gitu kan. Tapi ya itu biasanya kalau diancam kan kayak susah gitu kan. Ya gitulah kadang. Makanya tuh kalau ada dalam istilah manipulasi gitu, manipulatif, ya itulah istilah kayak gitu, bahwa seandainya ya kalau kamu tidak bisa menggerakkan seseorang karena rasa ingin, ya kamu tinggal ancam aja dengan ketakutan, dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti itu katanya. Jadi ya itu kali ya poin utamanya. Aku gak tahu apakah ini udah jelas atau belum, tapi semoga kalian paham bahwa ya seperti inilah diriku ketika ya ya udahlah gitu aja kali ya. Aku udah gak tahu lagi mau ngomong apa sebenarnya. Oh iya, nanti aku mau masuk ke ini ya, ke ini apa namanya, kan aku kan udah ngejelasin soal tentang keinginan dan juga ancaman. Untuk berarti kenapa seseorang bisa bergerak, ya karena mereka ada rasa ingin, ada rasa diancam, makanya mereka bergerak. Oh itu berarti nanti aku kasih thumbnailnya kali ya pertanyaan itu. Ya sih itu aja. Ya itu, aduh aku bingung lagi mau ngomong apa lagi ya. Udah sih kayak gitu aja. Oh ya, untuk selanjutnya aku bahas ini kali ya, bahas tentang kenapa harus belajar. Iya gak ya, nggak tahu juga sih. Ya udahlah. Makasih buat yang nonton sampai habis. Maaf kalau ada yang salah kata atau gimana pun itu dalam ucapanku. Ya udah, dadah. Aku kalau seandainya dadah itu aneh banget, gak ada kenapa ya. Ya udahlah. Aduh.